Anda kembali di Anju Siang, pemirsa. Perayaan Hari Raya Idul Adha diwarnai kebakaran hebat yang melanda 7 unit rumah toko di Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Salah seorang pegawai bahkan menangis histeris lantaran sempat terjebak di dalam ruko saat api berkobar. Kobaran api dengan cepat melahap 7 unit rumah toko yang berada di kawasan Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pagi tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Titik api yang berada di bagian dalam ruko sempat menyulitkan proses pemadaman. Petugas Udin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur harus menjebol pintu ruko untuk menggapai titik api. Bahkan salah seorang pegawai menangis histeris lantaran sempat terjebak di dalam ruko saat api berkobar hebat. Tadi gimana Bu? Awalnya gimana sih Bu? Tadinya masak, tahu-tahu ada asap aja. Nggak dilihat udah ada api dan saya udah panik aja saya tuh. Udah habis semua dah. Nggak tahu dari konsep, nggak tahu dari mana, tahu-tahu api udah banyak aja. Saya di dalam, udah lari aja nggak. Asal dari toko Ibu apa bagaimana? Dari toko. Oh, Dari toko. Api yang sempat berkobar hebat akhirnya berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian setelah 17 unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Yang terbakar, apa bakar? Yang terbakar toko-toko ya, toko-toko elektronik dan toko minuman. Itu berapa ruko Pak? Tadi kan udah datang, itu baru 1 toko minuman, katanya informasi minuman keras. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari ruko penjual miras karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Pemirsa, suasana malam Idul Adha di Kelurahan Pekanlabuan, Kota Medan, Sumatera Utara diwarnai aksi tawuran puluhan remaja. Para remaja saling serang menggunakan petasan di tengah alunan takbir. Puluhan remaja Kelurahan Pekanlabuan ini saling lempar petasan, batu, dan molotov di Jalan Yongpana Hijau, Medan Marelan dini hari tadi. Kedua kubu remaja ini terlibat tawuran di tengah alunan takbir perayaan Idul Adha di Jembatan Tugu Senonang penghubung Kecamatan Medan Labuan dan Medan Marelan. Diduga aksi tawuran remaja terjadi merupakan buntut dari balas dendam. Warga akan pulang ke rumah usai bekerja harus menunggu selama 2 jam di sekitar jembatan karena tidak dapat melintasi jembatan. Udah meresahkan lah. Itu mau pulang kerja ya kan, pulang kerja. Jadi nggak bisa pulang gara-gara ini. Mau lewat ke dalam Bang? Mau lewat ke dalam ya? Mau lewat ke dalam? Udah sering tawuran ini Bang? Sering lah. Sering ya? Biasanya gara-gara apa nih Bang? Kalau itu kita nggak tahu. Nggak tahu. Apa sebabnya? Anak-anak. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuan tiba. Warga berharap polisi serius dalam menangani masalah tawuran remaja yang sangat merugikan masyarakat dan mengganggu ketentraman. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Anyus melaporkan. Seorang wanita calon penumpang kapal feri menangis karena tak bisa menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Ia memaksa pulang ke Lampung karena ingin menjenguk ibunya yang sakit keras. Wanita ini terlantar selama 20 jam di pelabuhan karena tidak memiliki surat keterangan vaksin. Nggak pulang ke Lampung, Pak. Saya pulang karena mama saya 450 gula darahnya. Tapi kan sekarang, Pak, kalau saya nggak pulang, saya maksain sama anak kecil dari Tegal, Pak. Nur hanya bisa menangis memohon kepada petugas jaga agar bisa menyeberang dengan kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten. Ia menceritakan kondisi ibunya yang menderita sakit keras di kampung halamannya di Lampung. Wanita asal Tegal ini ditolak menyeberang ke tanah Sumatera karena tidak memiliki surat keterangan vaksin, meski ia sudah memiliki surat antigen yang menyatakan dirinya negatif COVID-19. Sudah 20 jam Nur terlantar di Pelabuhan Merak. Ia tidak bisa pergi ke Lampung dan sebaliknya juga tak bisa pulang ke Tegal, Jawa Tengah karena adanya penyekatan di sepanjang jalan. Iya, dari semalam saya bawa anak kecil. Saya bingung, saya mau pulang lagi jauh. Sedangkan Jawa Tengah kan lockdown juga. Kalau kita pulang juga kita nggak bisa keluar. Ibu mau pulang kemana emang Bu? Saya emang mau ke Lampung, mau nengokin orang tua saya. Kan dia udah kena diabetes. Ya, apa yang 450 kayak udah drop gitu.
Sementara berdasarkan catatan petugas penyekatan, 50 unit kendaraan penumpang hingga pribadi diputar balik karena tidak memenuhi syarat perjalanan seperti tertuang dalam aturan Satgas COVID-19 pusat. Petugas hanya mengizinkan kendaraan dari sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan melintas di pelabuhan tersibuk di Indonesia ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nastion, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Setelah sempat viral di media sosial, pelaku tunggal pencuri besi penyangga tiang pancang monorail di Kuningan, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Petugas juga menyita 6 buah besi tiang pancang serta sebuah gergaji yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Pelaku yang berinisial MS hanya bisa pasrah ketika digiring oleh unit Reskrim Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap setelah aksi pencurian tiang pancang monorail yang berada di Kuningan viral di media sosial. Pelaku ditangkap di rumahnya yang berada di Menteng Atas, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti juga disita berupa 6 besi tiang pancang monorail dan sebuah gergaji. Rencananya besi tersebut akan dijual oleh pelaku untuk menutupi biaya hidup. Mengamankan satu orang pelaku dengan inisial MS alias OL, usia 31 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai tukang parkir, yang merupakan warga Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi. Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan pencurian dengan cara memotong sebanyak 6 buah batang besi. Sebelumnya, pencurian besi pada tiang monorail yang mangkrak di kawasan Kuningan ini terjadi pada Sabtu lalu. Video amatir sempat merekam saat seorang pria sedang memotong tiang besi dengan gergaji. Komplotan pencuri ini menggasak 6 tiang besi monorail. Polisi pun telah menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku. Informasi lain, pemirsa, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sholat Id di berbagai daerah membatasi kapasitas jemaahnya. Di Gianyar, Bali dibatasi 30%, sementara di Palangkaraya hanya 50%. Takbir berkumandang, umat muslim di Gianyar, Bali menjalani sholat Idul Adha di Masjid Al-Ala, Gianyar. Para jemaah yang datang harus lolos cek suhu tubuh, kemudian diwajibkan untuk mencuci tangan di air mengalir. Para jemaah yang dapat melaksanakan sholat Idul Adha pun dibatasi, hanya 30% dari kapasitas masjid. Petugas pun berjaga demi kelancaran proses sholat dan memantau protokol kesehatan. Hari Idul Adha kita mengerahkan personil sekitar 300 orang. Itu ada tersebar di seluruh lokasi, baik itu ada pelaksanaan sholat maupun tidak. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, umat muslim berdatangan ke sejumlah masjid, salah satunya di Masjid Kampus Salahuddin UPR. Protokol kesehatan ketat seperti cek suhu tubuh dan cuci tangan di air mengalir harus dilakukan jemaah. Jumlah jemaah yang melaksanakan sholat Id dibatasi hanya 50% dari kapasitas masjid. Di Medan, Sumatera Utara, jemaah Masjid Raya Al-Mashhun Medan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk ke areal masjid, jemaah diperiksa suhu tubuh, mencuci tangan, dan memasuki bilik disinfektan. Kapasitas pun dibatasi. Tapi tahun ini kelihatannya tidak kan? Nah itu dia. Itu sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan tadi. Saat ini kota Medan sendiri masuk kepada zona oranye. Penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 21.974, meninggal 660, serta sembuh sebanyak 18.174. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga menggelar sholat Idul Adha di depan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hanya warga perumahan setempat yang diperbolehkan datang. Sholat Idul Adha digelar warga perumahan Geraha Bukit Raya, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat di depan rumah. Warga sudah antusias sejak pagi untuk menggelar salat berjamaah. Jemaah yang boleh mengikuti sholat di tempat ini hanya warga setempat karena salat digelar di depan rumah masing-masing. Alhamdulillah ya, di masa pandemi ini kami masih bisa melaksanakan sholat Id. Walaupun dilaksanakannya depan rumah kami, di halaman rumah,
Karena melihat kondisi saat ini, kami takut untuk sholat di masjid atau di lapangan yang banyak kerumunan. Makanya Sebelum melaksanakan sholat, berbagai protokol kesehatan juga diterapkan, termasuk memakai hand sanitizer. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang membawa 15 penumpang hangus terbakar di Serang, Banten. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari bagian mesin minibus. Kebakaran menimpa minibus bernomor polisi B7008 PAA di Jalan Akses Gerbang Tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. 15 penumpang di dalam minibus jurusan Grogol Terminal Pakupatan Serang berhasil menyelamatkan diri. Insiden minibus terbakar ini sempat membuat arus lalu lintas macet. Api berhasil dipadamkan oleh 3 unit mobil damkar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di mesin minibus. Pemirsa, Anugerah Desa Wisata 2021 diharapkan mampu menjadi pemicu kebangkitan kembali pariwisata Indonesia. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang luar biasa. Sampai waktu penutupan registrasi, jumlah peserta sudah 3 kali lipat dari target yang ditetapkan oleh panitia. Lomba Anugerah Desa Wisata 2021 yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat sambutan yang luar biasa. Sejumlah desa wisata masih mendaftar sampai akhir waktu penutupan periode registrasi. 1.831 desa wisata dari 34 provinsi telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Lomba ADWI 2021. Jumlah ini merupakan 3 kali lipat dari target yang ditetapkan oleh Kemenparekraf. Antusiasme dari pengelola desa wisata dalam mengikuti ADWI 2021 menjadi harapan untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat membuka BIMTEK dan workshop online ADWI 2021 Zona C secara virtual di Jakarta. Jumlah peserta ini menunjukkan bahwa semangat dari masyarakat, terutama yang pengelola desa wisata, sekarang sangat-sangat termotivasi dan sudah saatnya kita berpihak kepada desa wisata agar bukan Indonesia yang membangun desa wisata, tapi desa wisata yang membangun Indonesia. Kemenparekraf membagi ajang perlombaan ADWI 2021 ini menjadi 3 zona atau wilayah. Untuk zona C ini akan meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, kami kerabat kerja yang bertugas undur diri. Pemirsa, jangan lupa lindungi keluarga Anda dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M, karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Lovi. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir, serta dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Selamat berlebaran pemirsa dan sampai jumpa.